mulai usaha dari bener-bener yang dari nol, dari sangat bawah, akhirnya karena kegigihan kerja keras, doa dari orang tua lain gitu. Jangan kan buat membantu orang lain, buat diri sendiri aja kita walau-walam gitu ya. Tapi kenapa souvenir itu pertama kita buka lapangan kerja, karena memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan semuanya. Alhamdulillah orang tua ridho, Allahnya ridho, jadi ya. Jadi tidur di sini, makan di sini. Betul, kita tidur, kita siapkan tempat di belakang, kadang kita buka, kita besok Bangun. karena kita lihat Haji coba menutupi itu, menutupi yang tujuannya. tapi Tenggara ada jam itu ada beberapa toko. Oh gitu ya? Iya, di Tenggara kalau nggak salah ada 6 toko. Untuk Jakarta. Oke, assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kebetulan kami dari channel YouTube Obras, Obrolan ala Xiaomi, yang selalu mengangkat profil para lapisan masyarakat yang kami anggap berprestasi, memberikan edukasi, selalu support terhadap masyarakat. Boleh perkenalan Bu Haji dengan siapa dan dari mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Teh Yana dari Alfiandra Souvenir, produser souvenir buat hitanan, ulang tahun, pernikahan, partai besar dan kecil, dan yang jelas buat reseller perjualan. Tinggal di mana? Tinggalnya kami di Jalan Cipinang Pulo, RT 15, RW 11, nomor 11, belakang LP Cipinang, Jakarta Timur. Oke. Jadi satu hal unik karena kita lihat dari souvenir ini kan termasuk handmade ya. Ya. PT Ana ini termasuk handmade. Banyak persaingan di pangsa pasar yang kita sangat luar biasa. Ya, betul. Sudah berapa lama jalani usaha seperti ini? Alhamdulillah Alfiandra Souvenir ini udah dari mulai 98. Ya, dari pas kita nikah kita bingung nih mau kemana. Kita orang kampung, tuh nggak punya modal ya, jadi kita bingung gitu ya mau apa gitu. Terus di situ akhirnya usaha kecil-kecilan bareng sama suami, memulai usaha dari bener-bener yang dari nol, dari sangat bawah, akhirnya karena kegigihan kerja keras, doa dari orang tua pastinya, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan semuanya. Alhamdulillah orang tua ridho, Allahnya ridho, jadi seperti Alfiandra sekarang. Jadi Alfiandra Souvenir 2000 ini murni dari nol ya? Ya, Alfiandra Souvenir 2000 itu pas anak lahir di tahun 2000. Tadinya kan namanya Yana Souvenir. Betul. Gitu. Tapi pada saat kita punya anak, toh nantinya pun usaha ini kita akan turunkan ke anak kita. Dan Alfiandra dia harus punya brand, punya Betul. karakter gitu. Yeah. Siapa sih kita Alfiandra? Alfiandra itu siapa sih? Alfiandra itu ya Teh Yana dan Kang Asep. Dan orang sudah tahu Alfiandra bergerak di bidang apa sih? Souvenir pernikahan itu. Oke. Selanjutnya kita kan tahu bahwa Jakarta ini tempat pertarungan para pengusaha ya. Yang tidak mudah kita untuk mengais rezeki di Jakarta. Betul. Tanda kutip yang sifatnya seorang entrepreneur gitu ya, pengusaha. Teteh asli dari mana? Saya dari Lampung, suami Oke. dari Bandung. Dari Bandung. Nah, dalam usia perkawinan yang muda sehingga menentukan letak, kenapa harus lari ke souvenir? Ya. Saya sama suami nikah di tahun 98. Ya. Tahun 98, kenapa sih di souvenir gitu? Awal utama sekali itu kita ingin membuka lapangan kerja. Tapi kan kita nggak punya modal, kita tidak punya modal lebih buat membantu orang lain gitu. Jangan kan buat membantu orang lain, buat diri sendiri aja kita walau-walam gitu ya. Tapi kenapa souvenir? Souvenir itu pertama kita buka lapangan kerja, karena di souvenir itu kita bisa membuka banyak sekali lapangan kerja. Jadi menyerap tenaganya itu sangat banyak gitu. Jadi dari produksi awal, contohnya ini ya.
Ini dari kain. Oh, tas ya? Iya, tas ini. Tas kecil. Ini banyak banget nih menyerap lapangan kerja dari kain masih gelondongan, masih rolan. Nah, ini kita potong. Ini murni produksi dari nolnya di Alfrianda. Ya, jadi dari nol itu kita beli bahan pesan bahan dari pabrik, itu kita potong, itu udah pakai tenaga kan Iya betul. Ya, setelah dipotong itu kita bawa ke konveksi bawa ke konveksi itu kita pakai tenaga lagi Nah, setelah dikonveksi nanti kita disablon di sini nama pengantinnya. Nanti ada contohnya, Mas Agis nanti bantu nama pengantinnya di sini. Itu pun pakai tenaga lagi di sininya. Ya, ada tenaga lagi yang kita serap buat disablon. Konsumen. Ya, sesuai permintaan dengan si pengantin. Ya. Nah, setelah disablon kita ada namanya packaging Jadi packagingnya ini ada bisa pakai mika, ada bisa pakai kain tile. Dan di si mika ini pun kita membuka lapangan kerja karena ada penyablonan di mika. Betul. Ada proses penyablonan di mika, ada proses pemotongan di kita mika. tadi udah lihat tadi. Ya, ada proses pon juga. Itu kita pakai tenaga lagi. Setelah jadi si mika, setelah jadi barang, setelah disablon, itu naik lagi peringkatnya ke packaging. Di packaging pun kita menyerap tenaga lagi Jadi dari satu barang ini kita bisa menyerap itu 5 sampai 7 orang buat proses sampai final. Jadi Alfriandra ini memang spesialis di souvenir ataupun gift ya untuk betul. Pernikahan, untuk kantor, instansi-instansi gitu ya. Ya betul Ya. Jadi alhamdulillah sih udah banyak juga yang corporate gitu ya, kantor-kantor, ada di gedung gitu ya, dan alhamdulillah WO setelah catering juga udah rekanan dengan kita. Sudah. Ya, karena kita sering ikut pameran juga sih Oh sering ya? Sering, yang terdekat ini kita mau ada pameran mini itu di Bidakara yang mengadakan itu wedding gallery. Setelah itu kita akan ada di Sultan, itu gebiar Sultan pernikahan. Senayan ya? Ya, itu gebiar pernikahan Indonesia yang mengadakan. Nah terus ada hal unik ini kalau kita lihat tadi kita sempat cek kita bongkar di gudang gitu ya, di tempat produksi kita lihat kan, mohon maaf dari sisi pendidikan formal kita lihat standar, tapi mereka bekerja dengan nyaman gitu ya, dengan salary yang kategori dengan pendidikan begitu sangat luar biasa gitu ya untuk zaman masa setelah pandemi ini, dan tidak ada pressure yang sangat kuat karena kita pun janji berapa kali kan gitu ya, Teteh lagi sibuk selaku owner dari Alfriandra, sibuk kesana kemari. Apa yang membuat Teteh terpikir untuk merekrut tenaga kerja yang jelas mereka dari nol sehingga dicetak bisa menjadi karyawan-karyawan yang punya skill gitu? Jadi di sini Alfriandra ini pertama hidup itu kita memang harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Sehebat-hebatnya manusia, sepandai-pandainya orang manusia, sesukses-suksesnya orang manusia ya. Kalau menurut saya itu kategori itu belum sukses kalau kita belum bisa berbagi atau memberikan ilmu kepada orang lain. Betul. Karena ilmu yang kita kasih itu kan manfaat banget Ya. Buat pendidikan sendiri kami tidak pernah melihat pendidikan dia itu apa, tidak gitu ya. Atau kerja di kita kamu harus lulusan ini tidak, karena kita harus ngasih kesempatan. Punten ya, maaf, orang yang berpendidikan rendah itu kan harus kasih kesempatan, mereka juga punya kesempatan. Dan jangan salah orang dari kampung seperti saya ini punya jiwa petarung loh. Punya jiwa, kenapa? Karena kita merasakan susah, kita merasakan sulit. Pada saat kita susah, saat kita kesulitan, otomatis nih itu jiwa kita tuh meronta gitu ya. Makanya jangan pernah meremehkan orang yang sedang jatuh gitu. Jangan meremehkan orang yang dia memang belum apa-apa gitu. Sebenarnya mungkin Allah lagi uji supaya dia pada saat dia sukses, dia maju, dia berhasil. Pertama, tidak akan sombong. Kedua, dia akan memberi ilmunya kepada orang lain. Dia akan membahagiakan orang lain supaya dia juga bisa sukses sama-sama. Amin. Karena kan siapa yang mau ngasih kesempatan? Maaf, kalau buat perusahaan kan harus S1. Betul. Iya kan? Nah kalau yang dari daerah kita nggak rekrut, kapan mereka mau maju? Sepakat. Ya kan? Mereka bukan nggak mau sukses, mereka juga bukan yang nggak mau maju, tapi kita harus memberi kesempatan buat mereka
Karena supaya mereka punya bisa keterbatasan maju. ya. Iya. Dan jangan ngejas, punten kalau aku sih Iya. ya, aku nggak pernah ngejas orang itu dari pendidikannya apa, dari itunya apa, enggak, aku nggak ke situ gitu. Tapi aku lebih yang, ayo kamu harus maju, kamu harus sukses. Kalau saya aja nih kan aku dari orang kampung nih, dari orang kampung banget. Kalau ada kampung, adanya kampung malah. Aku buktiin ke mereka bahwa kita orang kampung, kita punya kesempatan di Jakarta apabila kita mau belajar dan kerja keras, disiplin, tanggung jawab, jujur, dan yang pasti jangan pernah menyerah. Oke, selanjutnya Teh ada sedikit ini enggak sampel yang sudah jadi gitu. Oh, ada yang berikut sesuai orderan ya, request gitu seperti apa? Ini alhamdulillah nih, ini buat Kak Fahri dan Rika. Ini nanti disablon seperti ini nih, Oh gitu yang ya. saya tadi bilang nih, satu Untuk dompet. souvenir pernikahan ya. Iya, satu dompet ini bisa pakai tenaga 7 orang ya di balik layar. Taunya kan oke, yang oke. pesen, oh souvenir aku bagus ya. Ternyata di balik layar ini ada orang-orang anak muda yang tangguh, berkreasi, mau kerja, disiplin dan tanggung jawab. Nah satu lagi ya, di Alfiandra ini saya dan suami, beliau suami saya Pak Haji Asep, itu kami tidak pernah merasa oh dia karyawan atau kita bosnya gitu. Lanjut aja. Kita tidak. Pak Haji mana coba? Pak Haji. Nggak, biar ini dong. Suamiku, kayak sini agak dong. jempling gitu. Kita santai aja di sini, di konten kita santai. Apa nih? Nah ini Pak Haji, assalamualaikum, selamat datang di konten kita. Tadi ngobrol dengan Bu Hajinya karena Pak Haji lagi sibuk, sampai sekarang kita lihat 3:30 pagi infonya sudah sibuk. Sampai tadi kita janjian karena keterbatasan waktu, akhirnya kita temu di sini. Nah selanjutnya kita ada lihat tumbler gitu ya. Tumbler itu di sablon juga ya? Ya, ini murni produknya Alfiandra. Ya, jadi proses penyablonan semua di kita. Kita kayak paper bag. Paper bag itu kita bikin juga ya, Mas Agis. Goodie-goodie gitu ya? Jadi di paper bag itu udah ada paper bagnya. Ini ada nama pengantin juga di sablon ya. Ini satu tumbler ini bisa menyerap 5-6 orang buat satu tumbler. Jadi benar-benar buka lapangan kerjanya lumayan banyak gitu. Oke, dan selanjutnya gini, Bu Haji, ke Pak Haji dulu saya mau tanya, karena memang dari kalau channel YouTube Obra itu selalu acak-acak, selalu bongkar-bongkar profil orang. Kita dapat Pak Haji juga bukan besar di kota ya, yang kita tahu ya, dari satu desa kan gitu ya, bisa berjuang di ibu kota Jakarta. Kita lihat rukun, bekerja sama tanpa karyawan tadi yang kita lihat, tanpa ada pressure. Kok bisa Pak Haji menciptakan hal seperti itu gitu? Secara kekeluargaan saya lihat ini kekeluargaan banget dengan karyawan gitu. Kenapa bisa seperti itu menciptakan? Tidak seperti perusahaan lain kan yang sangat pressure, dibuat tekanan gitu karyawan-karyawannya. Oh, oke. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah sih kalau kita sama karyawan udah seperti keluarga ya. Jadi kayak seperti apa namanya, ke anak-anak gitu, kita sama aja kerja bareng-bareng. Jadi gitu. tidur di sini, makan di sini. Betul, ya? Kita tidur, kita siapkan tempat di belakang. Kadang makan kita siapkan di belakang juga. Bareng dengan owner juga bareng nih makannya. Jadi apa yang dimakan owner dimakan karyawan. Betul, gitu. kadang yang hampir Tidak ada perbedaan gitu. Luar biasa. Saya yang masak loh. Luar biasa. Mbak saya bangun masakan udah matang. Luar biasa. udah siap semua gitu ya. Kenapa bisa seperti itu Pak Haji, menciptakan satu family company ya, jadi lebih ke kedekatan dengan karyawan, karena itu kan bukan hal mudah gitu loh. Ya balik lagi ke background kami ya, kita awalnya juga dari orang yang biasa aja gitu. Kita merasa dari bawah, kita mulai usaha dari nol. Ya merekrut karyawan juga mulai dari bawah juga gitu. Jadi kebanyakan yang masuk sini belum punya skill. Belum punya skill. Belajar di sini. Nol. Dari nol sama sekali. Nggak tahu jalan, nggak tahu barang. Yang lucu kalau karyawan baru itu sering kesasar. Kita yang jemput, kena tilang pun kita ganti. Bensin kita yang bayar. Ya, semuanya dari bensin, dari parkir, itu semuanya kita yang ini ya. Benar-benar kita semuanya kita ya. Nah dari 98 tadi dimulai dengan usaha yang nol hingga sekarang 2022,
ya, lebih kurang 14 tahun nih bergelut. 24 tahun ya. 24 tahun. 24 tahun bergelut. Sudah berapa cabang? Alhamdulillah sampai saat ini kita ada hampir 7 cabang ya. 14 semuanya. 14 cabang. Karena kita lihat Haji coba menutupi yang 7-nya. Tetap di Tenggara ada Jatinegara itu ada berapa toko. Oh gitu ya? Iya, Jatinegara kalau nggak salah ada 6 toko. Untuk Jakarta aja ada berapa? Jatinegara 6 toko. Terus ada di ASMK, ada di Tanah Abang. ASMK Kota? Iya. Oh ada. Terus Tanah Abang juga ada? Tanah Abang ada. Terus ada di luar kotanya di Bandung, Jogja, di Bandung, Surabaya. Di Bandung di mana Pak Ji? Bandung di Pasar Baru. Oh Pasar Baru ya. Kalau Jogja? Jogja Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Surabaya ini? Surabaya di Pasar Turi ya. Pasar Grosir Surabaya. PGS. Oh PGS, yang Pasar Grosir. Pusat Grosir Surabaya itu ya. Kalau yang terbaru kita buka cabang perabot di Lampung, di Pasar Banjarsari, Lampung Tengah. Arah ke Bangunrejo. Enggak ya, itu Padang Ratu. Padang Ratu luar biasa. Ya. Ada adik kan di sana. Siapa tahu ada subscriber kita, netizen kita yang kadang-kadang kan kita ditonton banyak dari seluruh, bahkan dari luar tonton kita. Mereka mencari kalau untuk komunikasi ke Jakarta kan terlalu jauh gitu Bu. Kita grosir sih di sana. Grosir juga. Grosir. Sebelahnya itu adik toko pakaian adik saya, Nisa Collection. Yang di Padang Ratu ya? Yang di Banjarsari. Yang di Banjarsari. Jadi ada sih toko pakaian lumayan terbesar, paling besar mungkin di situ. Toko pakaiannya paling komplit. Jadi sekarang udah souvenir, baik itu keramik, gelas, tumbler, dompet, tas dan sebagainya, terus beralih ke konveksi baju. Bukan, kalau konveksi kita kan ke sini Oh ke situ. Ke dompet. Planningnya sih awal tahun doain mau buka toko pakaian. Amin. Di Lampung Amin. Pasarnya masih bagus di sana. Amin. Target lain ada selain itu? Bermitra misalnya Bu Aji dengan pemerintah, corporate ya, bermitra dengan dinas-dinas tertentu gitu. Ada nggak harapan? Sudah. Sekarang sudah berjalan. Sudah banyak juga yang bekerja sama ya. Sudah ada. Nah untuk masyarakat ataupun komunitas, lapisan masyarakat dari organisasi, kalau ingin minta support ke sini berbentuk sama-sama saling feedback, memberikan mereka promote segala macam, bisa diterima dengan baik. Selama itu masuk akal, iya. Dan pertama masuk akal, kedua kita mampu, betul. Kita akan bantu. Tapi kan kalau misalnya kita punten, kalau nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan kesepakatan, ya kita tidak. Karena kan rata-rata kan berapa banyak komunitas itu rata-rata kadang kita support kan tidak harus first money gitu ya. Kita dari intinya adalah keikhlasan dan saling menguntungkan ya, punya feedback tertentu. Karena kan gini sih, kita kan punya anak yatim ya. Betul. Gitu, anak yatim itu jadi kita punya toko yang di Jogja. Itu alhamdulillah sih keuntungannya memang kita buat sosial. Itu kita udah punya anak yatim sendiri. Itu lumayan banyak dan kita tidak pernah minta dari orang. Jadi di tempat kita ini ada kita alhamdulillah punya anak yatim, terus ada pengajian gratis juga gitu kan. Jadi mereka cuma datang, dari guru, makanan semua kita sudah sediakan. Jadi itu keuntungan kita yang jualan Jogja kita alokasikan ke situ. Karena emang nggak minta kemana-mana gitu Bu. Jadi benar-benar pure yang kita jualan ada keuntungan ya kita alokasikan ke situ gitu. Nah terakhir dari kita Bu Aji dan Pak Haji, ada target nggak yang belum tercapai tapi masih untuk mendongkrak target itu untuk tercapai? Planning, rencana. Planning ke depan, kalau buat saat ini, alhamdulillah sih atau mau go internasional kan begitu ya, punya butik atau punya outlet di Singapura, di Kuala Lumpur kan gitu ya. Jauhan. Enggak sih, kami coba berharap saya, suami dan Alfianda Souvenir bisa memberi pelayanan yang lebih ke seluruh customer kita. Manfaat buat karyawan kita, manfaat buat orang di sekeliling kita, manfaat buat orang banyak aja sih itu. Jadi lebih baik dari segala bidang itu aja sih, nggak yang muluk-muluk. Statement dari Alfiandra tentang produk ini kita minta yes or deal bahwa ini adalah murni pure produk lokal ya. Ya, ada produk lokal, ada juga impor. Ya, impor ada. Tapi seperti tadi itu produk lokal. Ya, ini produk lokal, ini produk lokal. Impor ini. Ini impor. Tapi sebelanannya dari Alfiandra.
Apanya? Sablonan nih. Ya, jadi semua. Kita cuma mentah, kita beli mentah nih, mentah. Ini nggak ada apa-apa, ini kosong. Istilah kasarnya kita beli beras, beli beras Ya. Beras itu harus dimasak. Betul, kita ya, ada beberapa proses yang bagaimana sih beras itu menjadi nasi, tidak menjadi bubur, tidak menjadi makanan yang tidak bisa kita makan. Istilahnya seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Minta satu motivasi dari Bu Haji ataupun Pak Haji, perwakilan dari Alfriandra untuk para pengusaha muda. Kita lihat banyak nih online bermain, anak-anak muda yang lepas sekolah mungkin karena keterbatasan tidak bisa kuliah gitu ya. Kita minta motivasi dari Bu Haji dan Pak Haji untuk adik-adik kita itu semua, serta kepada mitra-mitra ataupun pemerintah ataupun stakeholder. Bangga. Ya, jadi gini buat teman-teman semua, seluruh warga Indonesia seluruhnya, semuanya, jangan ada kata menyerah, jangan kenal kata tidak berhasil, karena kita hidup itu semua kebutuhan kita sudah dicukupin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus semangat, terus berusaha, terus berkarya, jangan pantang menyerah. Karena kegagalan yang kemarin bagi saya itu adalah kesuksesan yang tertunda. Dan jangan sampai kita, pada saat kita sudah sukses, jangan pernah kita menghadap ke atas. Karena pada saat kita menghadap ke atas, kita tidak kenal yang di bawah. Alangkah baiknya pada saat kita sudah dikasih jalan aman, jalur aman sama Allah, kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai kita kena lubang atau jangan sampai kita jatuh. Ya. Tapi ingat, pada saat jatuh, jangan pernah kamu menyerah. Karena jatuh itu, pada saat kita merasakan sakit, pada saat kita jatuh, kita harus siap bangun dan kita harus siap sembuh. Oke. Jadi closing statementnya adalah kesuksesan itu adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Betul. Dan kita saat sepakat sukses, itu ya. Ya. Dan pada saat sukses, jangan ada kata sombong, angkuh, nah itu. Tetap rendah hati dan humble ya. Betul. Oke. Terima kasih Bu Haji dan Pak Haji. Kami dari seluruh tim dan kru dari channel YouTube Obrolan ala Siombing Obras sangat berterima kasih. Kita diterima dengan baik, kita saling sharing. Kita berharap Alfriandra bisa go internasional. Kita berharap bisa besar. Amin. Bermanfaat bagi semua khalayak yang membutuhkan, terutama saudara-saudara kita. Amin. Panjang umur bagi seluruh keluarga besar Alfriandra. Sukses untuk semua putra-putri dari Pak Haji dan Bu Haji. Dan selalu untuk mau memberikan support kepada saudara-saudara kita semua. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.